Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang bertemakan proposal bisnis yang berjudul Green Law Cafe dengan mata kuliah akuntansi UMKM dan koperasi. Sebelumnya perkenalkan, saya nama Kansa Anandia Nurhidayati, NIM 2019-017-010 dari kelas 6A 01 Prodi Akuntansi. Di perusahaan saya nanti, saya akan menamakan nama usaha dengan Green Law Cafe dengan alamat Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, nomor telepon 087822521030. Dengan media sosial yang bisa Anda kunjungi yaitu @greenlaw_cafe. Nah, yang pertama adalah bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang. Kegiatan sehari-hari kadang menghadirkan kebosanan yang tiada akhir, menyebabkan setiap manusia menginginkan tempat berkumpul yang nyaman dan asri, serta sejuk, dan kadang kita memilih untuk menghabiskan waktu berkumpul bersama teman atau keluarga di tempat tersebut. Dan untuk menghabiskan waktu luang, biasanya mereka lebih memilih nongkrong atau kumpul di berbagai tempat yang menarik. Dalam hal ini, mall atau kafe menjadi salah satu pilihan anak muda untuk menghabiskan waktu kosong atau weekend. Di Jogja, yang merupakan kota pelajar yang banyak anak-anak muda berdatangan dari seluruh penjuru Indonesia untuk menuntut ilmu. Para pelajar seringkali mencari tempat belajar yang tidak hanya tenang, namun bisa mendapat akses internet yang mumpuni untuk mengerjakan tugas sekolah atau kuliah. Mall atau kafe cenderung menjadi tempat pilihan bagi kaum pelajar untuk mencari tempat yang tenang untuk mengerjakan pekerjaan rumah sekaligus menenangkan pikiran agar fokus dalam belajar. Untuk itu, banyak anak-anak muda sekarang yang mencari tempat tenang dan nyaman. Dalam hal ini, banyak pelaku bisnis yang semakin menaruh minatnya pada bisnis kafe, menurut Royan 2004. Meskipun banyak kafe yang sudah dibuka di Indonesia, khususnya di dekat kampus atau tempat wisata, namun kami tidak menyerah untuk mendirikan sebuah kafe bernama Green Law Cafe. Sesuai dengan namanya yaitu Green Cafe, kami akan menyajikan makanan dan minuman yang diolah dengan konsep Go Green dan dengan bahan pilihan, serta kata law yang berarti murah. Dalam konsep ini, kami akan membuka kafe tersebut dengan meyakinkan menyajikan berbagai makanan ringan di mana selain mendapatkan kelezatan namun juga gizi bagi yang mengonsumsinya, juga ikut mendukung gerakan Go Green. Kami berusaha untuk mengembangkan tahap imitasi, duplikasi, dan modifikasi untuk pembuatan makanan dan minuman agar para konsumen tidak bosan jika umumnya banyak makanan yang kebanyakan sama selalu dijual di berbagai tempat. Konsumen tidak hanya menikmati rasa yang enak saja tetapi juga bisa mendapat manfaat dan nilai gizi yang akan kita butuhkan. Selain itu, pelanggan juga akan ikut dalam gerakan Go Green seperti menggunakan berbagai produk peralatan daur ulang, memilah-milah sampah, memanfaatkan air limbah supaya tidak mencemari lingkungan, dan tidak merokok. Untuk tujuan kesehatan bersama, kita juga memikirkan harga yang tentunya ramah di kantong, mengingat banyak anak muda yang kos di Jogja. Oleh karena itu, kita mencoba mendirikan sebuah kafe yang akan kami namakan Green Law Cafe. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur organisasi di Green Law Cafe ini. Yang pertama adalah owner atau pemilik usaha sebanyak 1 orang. Owner merupakan pengendali sekaligus pembuat keputusan tertinggi yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan ke depan. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu bertanggung jawab atas kelancaran operasional restoran dan target yang telah ditentukan, menyusun administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan, serta membuat jadwal kerja untuk karyawan dan mengontrol keuangan kafe dan arus perbelanjaan barang. Setelah itu, yang kedua manajer. Manajer kafe ada 1 orang. Manajer kafe berfungsi memimpin dan menangani hal-hal yang bersangkutan dengan operasional kafe, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, staf koki sebanyak 4 orang. Staf kafe menjalankan tugas terutama yang berhubungan dengan pembuatan cake, minuman, dan jenis makanan lain yang akan disajikan di Green Law Cafe.
Selanjutnya yaitu pelayan atau barista sebanyak 8 orang. Pelayan sudah termasuk kasir. Ringkasan pekerjaannya, pelayan bertanggung jawab untuk kegiatan operasional tiap tahunnya serta keseluruhan tampilan di kafe dan area yang terkait. Selanjutnya yaitu visi misi usaha. Visi Greenlow Cafe ini adalah Let's make it go green, be the first choice cafe to enjoy your time. Sedangkan untuk misi Greenlow Cafe adalah yang pertama adalah mengajak untuk melakukan aksi go green, yang kedua menyediakan tempat dan fasilitas dengan suasana tenang, nyaman dan menyenangkan, yang ketiga memberikan pelayanan yang baik untuk keputusan konsumen. Selanjutnya yaitu tujuan usaha. Dalam tujuan usaha ini, tujuan yang akan kita kembangkan dalam kafe ini yaitu yang pertama mengembangkan ajakan go green untuk kehidupannya lebih baik, yang kedua menyediakan paketan waralaba dengan harga yang minim tapi kualitas yang terbaik, yang ketiga memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen agar puas, yang keempat menciptakan loyalitas konsumen agar tidak ragu lagi untuk menjadi pelanggan tetap. Untuk selanjutnya yaitu bab kedua, aspek pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Berdasarkan konsep usaha yang akan kami bangun ini, kafe ini akan ditempatkan di dekat kampus sebagai sarana pasarnya aktivitas mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Kafe ini selain mengajak aksi go green, menyediakan makanan ringan dan minuman yang murah dan berkualitas, dan tempat berkumpul sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi. Untuk selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar yang akan kita hadapi yaitu yang pertama mahasiswa UST dan sekitarnya, yang kedua dosen UST dan sekitarnya, yang ketiga pelajar sekolah, yang keempat pegawai kantor, dan yang terakhir masyarakat umum. Selanjutnya yaitu positioning. Positioning merupakan tindakan menciptakan suatu produk dengan bauran pemasarannya agar dapat menciptakan kesan tertentu sehingga mudah diingat konsumen. Dalam hal ini, produk kami merupakan makanan dan minuman yang diolah sendiri dengan keunggulan harga yang sesuai dengan kantong mahasiswa dan masyarakat umum, namun tetap memiliki cita rasa yang lezat. Selain itu, kami juga menyiapkan fasilitas free hotspot agar pelanggan dapat menikmati internet dengan tenang. Kita juga tidak lupa akan mengajak konsumen untuk menciptakan aksi go green agar nantinya di masa depan lebih baik. Untuk yang selanjutnya yaitu rencana penjualan dan pangsa pasar. Yang pertama adalah rencana penjualan. Menurut Kotler 2009 mengungkapkan ada 6 langkah dalam menentukan harga, yaitu yang pertama adalah menentukan sasaran atau tujuan pemberian harga. Greenlow Cafe, sasaran produk dan layanan yang akan diberikan memiliki kualitas yang terbaik sehingga harga yang ditawarkan juga terjangkau. Yang kedua, menentukan permintaan. Permintaan konsumen terhadap produk Greenlow Cafe ini tidak memiliki sensitivitas terhadap harga. Hal ini dikarenakan target dari Greenlow Cafe adalah masyarakat menengah dan masyarakat menengah ke atas yang tidak sensitif terhadap kualitas produk dan dengan harga. Yang ketiga adalah perhitungan biaya yang terkait produk dan layanan Greenlow Cafe akan dibahas dalam perencanaan keuangan. Untuk selanjutnya yaitu pangsa pasar. Yang pertama, menganalisis harga dan penawaran kompetitor. Setelah dilakukan observasi harga di berbagai kafe kelas menengah dan menengah ke atas di Jogja, berbagai benchmark, kisaran harga yang mereka tentukan adalah untuk harga makanan berkisar antara 10.000 sampai 50.000, untuk harga minuman berkisar antara 10.000 sampai 45.000. Yang kedua adalah memilih metode pemberian harga. Harga yang ditetapkan untuk Greenlow Cafe menggunakan acuan harga pesaing, di mana harga yang akan ditetapkan oleh ketiga kafe pesaing langsung merupakan harga yang telah mengacu kepada masyarakat kelas menengah. Yang ketiga adalah menentukan hingga harga akhir. Harga untuk Greenlow Cafe menyesuaikan dengan kisaran harga pada kafe kelas menengah ke atas, terutama pada actual kompetitor. Untuk harga makanan berkisar antara 5.000 sampai 10.000 rupiah. Untuk harga minuman berkisar antara 3.000 sampai 15.000 rupiah. Untuk selanjutnya strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk yang akan kita jual termasuk unik. Menu yang disajikan juga sedemikian rupa akan kita kembangkan sehingga memiliki cita rasa yang nikmat dan segar, sehingga konsumen ingin mencoba lagi.
di mana di kafe akan kami sediakan menu yang berbeda dengan kafe lainnya, yaitu makanan dan minuman yang mempunyai rasa yang segar dan mengandung kalori yang sedikit atau rendah, karena akan dikombinasikan dengan buah-buahan segar. Tidak lupa dengan layanan kafe hotspot yang akan kami sediakan bagi pelanggan. Yang kedua adalah price, menu yang beragam dengan cita rasa yang unik namun dengan harga yang terjangkau. Terutama kami sesuaikan dengan kantong mahasiswa dan pelajar yang merupakan target pasar kami. Yang ketiga adalah promotion. Strategi pemasaran Grillo Cafe disesuaikan dengan target pasar Grillo Cafe, yaitu untuk pasar utama mahasiswa dan pelajar menerapkan strategi pemasaran sebagai berikut. Konsep sesuai, promosi hari khusus pada momen-momen tertentu, komunitas, promosi sosial media. Untuk segmen pasar sekunder, yaitu dosen, pegawai kantoran, dan masyarakat umum, kita menerapkan strategi pemasaran sebagai berikut. Bermitra dengan GoFood, booth mini, promosi khusus pada momen-momen tertentu, membuka gerai kafe saat ada event-event besar kegiatan kampus maupun masyarakat. Kami juga mementingkan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Yang keempat adalah tempat yang strategis dan cocok sesuai dengan target pasar, yakni dekat dengan kampus khususnya UST, dikarenakan mudah ditemui oleh civitas kampus maupun masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya yaitu bab 3, aspek produksi atau operasional. Yang pertama adalah proses produksi. Proses produksi kita akan dimulai sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari, kami akan menyiapkan sarapan pagi untuk luar lingkungan masyarakat sekitar, karena dimulai sejak pagi hari mulai pukul 8 sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Maka kita akan membaginya dalam 2 bagian shift kerja, yakni untuk shift pertama dari jam 8 sampai jam 4 sore dan jam 4 sore sampai jam 10 malam untuk shift kedua. Untuk bagian manajemen, yakni seorang manajer akan memulai dari jam 8 sampai jam 4 sore untuk malam hari, supervisor yang akan bertanggung jawab. Nah, untuk proses alur Grillo Cafe ini ada gambar di samping saya ini. Yang pertama adalah pelanggan parkir di depan kafe dan masuk ke kafe. Selanjutnya, pelayan akan membuka pintu kafe dan mengantar ke meja. Untuk selanjutnya, pelayan akan memberikan buku menu dan menjelaskan promo hari ini atau menu hari ini. Selanjutnya, pelanggan membaca buku menu dan memesan. Setelah itu, pelayan mencatat pesanan dan memberikan pesanan tersebut ke kafe. Setelah itu, chef menyiapkan pesanan konsumen dan memberitahu pelayan bahwa jika pesanan sudah jadi. Setelah itu, pelayan mengantar pesanan ke konsumen dan pelanggan menyantap pesanan. Setelah itu, pelanggan berniat keluar dari kafe. Pelayan memberi bil ke konsumen. Setelah itu, pelanggan membayar pesanan. Setelah itu, pelayan membuka pintu kafe dan konsumen keluar kafe. Setelah itu, dan yang terakhir, pelayan membersihkan meja. Selanjutnya yaitu produk dan kapasitas produksi. Ada sejumlah proses bisnis yang akan kafe kita laksanakan. Pihak eksternal yang terlibat dalam proses bisnis di Grillo Cafe ini, yang pertama adalah konsumen atau pelanggan Grillo Cafe yang datang untuk membeli produk kita dan mendapat pelayanan. Yang kedua adalah supplier atau pemasok, yaitu bahan baku, peralatan, dan perlengkapan. Perusahaan atau individu yang menyediakan bahan, peralatan, dan perlengkapan barang-barang untuk kita atau kita pakai. Untuk selanjutnya yaitu sumber daya manusia, pengembangan karyawan. Tiap karyawan baru akan mendapatkan pelatihan atau training dalam etika perusahaan, melakukan aktivitas kasir, melayani konsumen, teknisi, dan bagaimana mencintai pekerjaan itu sendiri, sehingga karyawan tersebut memiliki loyalitas terhadap perusahaan dan juga teman kerja. Training ini akan berlangsung selama kira-kira 1 bulan, dan di bulan kedua akan berada di dalam pengawasan supervisor yang nantinya hasilnya akan dilaporkan kepada manajer. Kami juga menyadari bahwa pendidikan sangat penting, oleh karena itu kita menyediakan kelonggaran waktu bagi karyawan yang masih sekolah selama jam kerja yang kami berikan tidak mengganggu waktu belajar. Pihak karyawan juga wajib melaporkan jadwal belajar ke manajer.
is what I'm about. I think you might be the wrong person. Nah, untuk yang bab ketiga adalah aspek keuangan. Yang pertama adalah analisa kelayakan usaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan baku. Yang pertama adalah kompor Krebs tipe listrik dengan 1 unit dengan harga 3 juta rupiah. Yang kedua adalah kulkas 2 pintu, ada 1 unit dengan harga 3 juta rupiah. Yang ketiga adalah display cooler 1 unit dengan harga Rp1.500.000. Yang keempat, Magic Jar Miyako dengan harga 2 unit, yaitu dengan harga 200.000 dikali 2, yaitu Rp400.000. Yang kelima adalah dispenser Miyako panas dingin, ada 1 unit dengan harga Rp300.000. Yang keenam, mixer Philips, ada 1 unit dengan harga Rp400.000. Yang ketujuh, blender Philips, ada 1 unit Rp350.000. Yang kedelapan, kompor gas Rinnai, kita membutuhkan 1 unit dengan harga Rp350.000. Yang kesembilan adalah freezer, kita membutuhkan 1 dengan harga Rp9 juta. Yang ke-10, modern wifi, kita juga butuh 1 dengan harga Rp700.000. Yang ke-11, sound system 1 unit Rp3 juta. Dan yang terakhir adalah set komputer kit 1 unit dengan total harga Rp4 juta. Untuk yang selanjutnya yaitu biaya operasional. Yang pertama adalah telepon dengan total 1 bulan mencapai Rp500.000, dengan total 1 tahun Rp6 juta. Yang kedua adalah listrik, 1 bulannya Rp2.500.000, dengan total 1 tahunnya Rp30 juta. Yang ketiga adalah internet, 1 bulannya Rp700.000, dengan total 1 tahunnya Rp8.400.000. Biaya yang ketiga adalah internet. Yang keempat adalah air, 1 bulannya Rp500.000, dengan total 1 tahun Rp6 juta. Yang kelima adalah perawatan alat, yang 1 bulannya Rp1 juta, dengan total 1 tahun Rp12 juta. Yang keenam, transportasi, setotal 1 bulannya Rp6 juta, dengan 1 tahun Rp72 juta. Jumlah biaya per bulannya yaitu Rp11.200.000. Jumlah biaya per tahun dengan total Rp134.400.000. Setelah itu biaya promosi per bulannya kita akan anggarkan sebanyak Rp3 juta. Untuk selanjutnya biaya administrasi, yang pertama alat tulis, 1 bulannya Rp500.000, 1 tahunnya Rp6 juta. Yang kedua iuran keamanan, 1 bulannya Rp200.000, 1 tahunnya Rp2.400.000. Yang ketiga adalah iuran kebersihan, 1 bulannya Rp50.000, 1 tahunnya Rp600.000. Yang keempat adalah sumbangan CSR ke yatim, 1 bulannya Rp300.000, 1 tahunnya Rp3.600.000. Untuk jumlah biaya per bulannya yaitu Rp1.050.000. Jumlah biaya per tahun dengan total Rp12 juta. Untuk selanjutnya yaitu investasi fisik. Yang pertama adalah sewa gedung sebesar Rp6 juta per bulan, dengan total 1 tahun Rp72 juta. Yang kedua adalah dekorasi, totalnya Rp50 juta. Yang ketiga adalah meja kursi dengan jumlah 3 buah, harga persatuannya Rp200.000, total harganya Rp600.000. Yang keempat adalah meja 4 kursi, ada 3, harga persatuannya Rp300.000, total harganya Rp900.000. Yang kelima meja bundar, ada 3 buah, harga persatuan Rp200.000, total harga Rp600.000. Yang keenam adalah sofa, ada 6 buah, harga persatuan Rp2 juta, dengan total harga Rp12 juta. Yang ketujuh lemari inventaris, ada 1 buah, harga persatuan Rp750.000,
750.000, total harga juga 750.000. Yang ke-8 aksesoris ruangan, total harga 5 juta. Yang ke-9 meja kasir plus mesin, ada 1 buah, harga persatuan 3 juta, total harganya 37 juta. Yang ke-10 ada meja manajer, ada 1 buah, total harganya 1 juta. Yang ke-11 ada kursi makan, totalnya 14 buah, harga persatuan 150.000, total harganya 2.100.000. Yang ke-12 ada kursi manajer, ada 1, total harganya 500.000. Yang ke-13 komputer, ada 4 buah, harga persatuan 4 juta, berarti totalnya 16 juta. Jumlah biaya peralatan kantor yaitu sebesar Rp42.750.000. Untuk yang selanjutnya ada peralatan perlengkapan makan minum, total harganya 20 juta. Selanjutnya adalah AC, ada 3, harga persatuan 3 juta, total harga 9 juta. Perlengkapan kebersihan, totalnya Rp500.000. Ada alat pemadam api dengan totalnya 2 biji, ada harga persatuannya 2 juta, total harganya 4 juta. Selanjutnya yaitu komputer dan printer, ada 2 buah dengan harga persatuan Rp2.500.000, total harganya 5 juta. Ada alat telepon, totalnya 1 juta, kompor 3 juta, kulkas 2 pintu 3 juta, display cooler 1.500.000, freezer 9 juta. Magic jar ada 2 buah, totalnya 400.000, dispenser panas dingin 300.000, mixer 1 400.000, blender 1 350.000, kompor gas 1 350.000, modem 700.000, dan kita juga masuk Telkom 500.000, sound system 3 juta, tabung gas 800.000. Jumlah biaya peralatan kafe yaitu 62.800.000. Untuk biaya perizinan sendiri yaitu sebesar 1 juta dan biaya bahan baku sebesar 10 juta. Dengan total semua biaya investasi fisik yaitu Rp238.550.000. Di sini saya akan menghitung tentang break even point atau BEP. Yang pertama adalah fried potatoes, harga jualnya 5.000, biaya variabelnya 2.500, perakiraan penjualan per bulan 1.800 dan per tahunnya 21.600. Yang kedua adalah mie goreng dengan harga jual 9.000, biaya variabelnya 5.000, perakiraan penjualan per bulan 1.200, untuk per tahunnya 14.400. Yang ketiga adalah kue tiaw, harga jualnya 9.000, biaya variabelnya 5.000, perakiraan penjualan per bulan 1.200, untuk per tahunnya 14.400. Yang terakhir adalah dimsum dengan harga jual 10.000, biaya variabelnya 8.000, perakiraan penjualan per bulan 900, dan untuk per tahunnya 10.800. Selanjutnya itu produk yang dijual, fried potatoes, fee per P 0,5, yaitu dari harga jual dibagi biaya variabel. Untuk 1 dikurangi fee main P, fee per P 0,5 juga. Penjualan tahunannya sebesar 10.800.000 dengan persenan penjualannya 0,23, bobot 0,11. Mie gorengnya fee harga jual bagi variabelnya 0,6, 1 kurangi fee per P 0,4, dengan penjualan per tahunnya 12.960.000, persenan penjualannya 0,27, bobotnya sebesar 0,12. Kue tiaw nya fee per P nya 0,6, 1 main fee per P nya 0,4, penjualan per tahunan 12.960.000, persenan penjualannya 0,27, bobotnya 0,12.
Yang terakhir adalah dimsum dengan fee per P 0,8, 1 main fee per P 0,2 dengan total penjualan tahunan 10.800.000. Persenan penjualannya 0,23, bobotnya 0,05 dengan total penjualan tahunan yaitu 47.520.000. Persenan penjualannya 1 dan bobotnya 0,4. Dengan perhitungan BEP dalam rupiah 41 juta dikali 12 atau per tahun yaitu sebesar 1.233 triliun. BEP harian yaitu 52 minggu kali 7 hari kerja yaitu sebesar 364 per hari, yaitu sebesar 1,23 triliun 23 miliar 1,23 triliun bagi 364 sama dengan 3.379.121 per hari. BEP dalam unit barang. Yang pertama adalah BEP unit fruit dengan contoh fruit potatoes 0,23 dikali 3.379.121 dibagi 5.000 dengan hasil 115 per unit. BEP rupiah fruit potatoes yaitu 0,23 dikali 3.379.121 dengan harga 777.198. Untuk selanjutnya yaitu penggajian. Sistem penggajian di kafe ini untuk karyawan yaitu 1 bulan sekali terhitung mulai tanggal 28 sampai tanggal 28 bulan depan dengan menggunakan payroll untuk sistem penggajian sehingga sudah tersistem tanggal penggajiannya. Berikut adalah biaya pegawai. Manajernya ada 1 orang berarti per bulan per orangnya 5 juta, 1 tahunnya 60 juta. Staf kokinya ada 4 orang dengan 1 orangnya 3.500.000, 1 bulannya berarti 14 juta, 1 tahunnya 168 juta. Karyawannya ada 8, 1 orangnya 2.200.000, 1 bulannya 17.600.000 dengan 1 tahunnya 211.200.000 rupiah. Kasirnya ada 2 orang, 1 bulannya 2.200.000, 1 bulannya 4.400.000, 1 tahunnya 52.800.000. Yang kedua adalah THR dengan 1 bulan gaji, 1 tahunnya 41 juta. Yang ketiga adalah pembagian seragam 15 buah dikali 150.000, total 1 tahunnya 2.250.000. Jumlah biaya gaji per bulannya 41 juta dengan per tahunnya yaitu 492 juta. Untuk selanjutnya yaitu payback period. Misal, biaya modal sebesar 15% dan umur penyusutan dari semua mesin yang dihitung selama 5 tahun, maka depresiasinya yaitu harga mesin dibagi umur ekonomis yaitu 62 juta di 800.000 rupiah bagi 5 sama dengan 12.560.000. Tahun ke-1 depresiasinya 12.560.000 dengan keuntungan setelah pajak 50 juta, prosesnya 62.560.000. Tahun kedua depresiasinya sama, keuntungan setelah pajak 45 juta, prosesnya menjadi 57.560.000. Tahun ketiga depresiasinya sama, keuntungan setelah pajak 66 juta, prosesnya menjadi 78.560.000. Tahun keempat depresiasi juga sama, keuntungan setelah pajaknya 66 juta, prosesnya menjadi 78.560.000. Tahun kelima depresiasi sama,
keuntungan setelah pajaknya 70 juta, prosesnya menjadi 82.560.000. Payback period aktiva tetap, jumlah investasi sebanyak 265 juta. Proses tahun pertama yang tadi adalah 62.560.000 dikurangi menjadi 202.440.000. Untuk proses tahun kedua yaitu 57.560.000 dikurangi dengan proses tahun 1 tadi dengan total 144.880.000. Proses tahun ketiga yaitu 78.560.000, totalnya 66.320.000. Untuk menutupi kekurangan investasi dan sisanya 66.320 diperlukan waktu. Dengan perhitungannya 66.320.000 dibagi 78.560.000 dikali 12 bulan yaitu sejumlah 0,8 bulan. Jadi payback period dan investasi tersebut adalah 3 tahun 8 hari. Me, but do I wanna call you mine? Nah, untuk net present value-nya saya akan ringkas saja menjadi tabel. Yang tahun pertama adalah diskon faktor 15% dengan total 0,8695, prosesnya menjadi 62.560.000. Prosesnya dengan faktor diskon tadi sebesar 62.560.001. Tahun keduanya 0,7561, prosesnya menjadi 57.560. Prosesnya menjadi dikalikan faktor diskon 15% menjadi 57.560.001. Tahun yang ketiga yaitu 0,6575 dengan total prosesnya yaitu 78.560.001. Tahun keempatnya diskonnya 0,5717 dengan total prosesnya 78.560.001. Untuk tahun kelimanya diskonnya 0,4971 dengan hasil prosesnya sebanyak 82.560.000. Present value dari proses yaitu 359.800.004. Present value dari investasi yaitu sebanyak 265 juta dengan total net present value yaitu 94.804. Untuk yang selanjutnya yaitu analisa keuntungan dari pemasukan dan penjualan BEP. Yang pertama adalah minuman kita yang akan kita jual yaitu jus dengan pengunjung rata-rata 60, harganya 8.000, per bulannya 14.400, dengan total per tahun 172.800.000. Minuman yang kedua adalah mixed fruit dengan total pengunjung 40, harganya 12.000, per bulannya sama, per tahunnya juga sama. Lemon dengan yang ketiga adalah lemon tea, pengunjung rata-rata 40 dengan harga 5.000, per bulannya 6 juta, per tahunnya jadi 72 juta. Yang keempat adalah soft drink, pengunjung rata-rata 60, harganya 3.000, per bulannya 5.400, per tahunnya menjadi 64.800. Yang kelima adalah cappuccino, pengunjung rata-rata 50, harganya 8.000, per bulannya 12 juta, dengan total per tahun 144 juta. Yang keenam adalah milkshake, total pengunjungnya 30, harganya 15.000, per bulannya 13.500, dan per tahunnya 162 juta. Yang ketujuh adalah es cappuccino, pengunjungnya 3.000, harga persatuan 15.000, per bulannya juga sama yang milkshake tadi, per tahunnya juga sama. Yang terakhir adalah es krim dengan total pengunjung 100, harga per
barangnya. Harga per es krimnya yaitu 5.000, per bulannya 15 juta, dengan per tahunnya 180 juta. Total pendapatan minimum per bulan dari minuman tersebut yaitu 94.200.000. Untuk selanjutnya yaitu total pendapatan minuman per tahun 1.130.400.000. Yang kedua adalah makanan. Makanannya akan kita sajikan yaitu berbagai macam makanan. Saya akan menyebutkan total pendapatan makanan per bulannya saja. Dengan total pendapatan makanan per bulan yaitu 104.700.000. Total pendapatan makanan per tahun 1.256.400.000. Total pendapatan keseluruhan per bulan, maksudnya keseluruhan itu makanan dan minuman yang akan kita jual per bulannya sebesar 198.900.000. Untuk per tahunnya yaitu total 2.386.800.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu laporan keuangan Greenlow Cafe bagian neraca saldo. Yang pertama adalah aktiva lancar yang kas sebesar 150 juta, piutang tidak ada, perlengkapan 400.000, dengan total aset lancar yaitu 150.400.000. Hutang lancarnya tidak ada, hutang dagang tidak ada, total hutang dagang 0. Aset tetapnya terdiri dari peralatan kantor sebanyak 42.750.000, peralatan kafe sebanyak 62.800.000, gedung belum ada. Akumulasi penyusutan peralatan kantor sebanyak 550.000, akumulasi penyusutan peralatan kafe sebanyak 2.500.000, akumulasi penyusutan gedung sebanyak 114.600.000, dengan total aset yaitu 265 juta. Untuk selanjutnya yaitu hutang jangka panjang, kita akan meminjam pinjaman dari PT BRI sebanyak 50 juta. Modalnya modal dari saya sendiri, modal rekan saya yaitu 100 juta, dan modal lainnya sebanyak 115 juta. Dengan total hutang dan ekuitas sama dengan aset tadi yaitu sebanyak 265 juta. Untuk selanjutnya yaitu laporan laba rugi dari Greenlow Cafe. Pendapatan per bulannya sebanyak 198.900.000 rupiah. Beban pokok penjualannya yaitu beban operasionalnya 41 juta, beban promosinya 11.200.000, beban gajinya 3 juta, beban lain-lain 1.050.000, beban sewa gedung 6 juta. Total beban operasionalnya yaitu 62.250.000. Dengan total laba ruginya yaitu sebanyak 136.650.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu bab yang kelima adalah penutup. Kesimpulan, dengan melihat peluang yang ada di pasaran, usaha ini adalah produk dengan bertemakan go green yang sedang digemari dan menjadi tren saat ini. Usaha kafe ini dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan jika pelanggan jenuh dengan kesibukan sehari-hari, tapi ingin mencoba hal baru, misalkan produk yang akan kita jual termasuk murah. Risiko dalam bisnis ini tidak terlalu besar, karena kita menjual dengan harga yang sepantasnya. Owner juga akan terus berinovasi, mengikuti perkembangan tren ke depan dan permintaan pasar yang cenderung meningkat. Terima kasih telah menyaksikan proposal bisnis saya tadi. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Jika ada pertanyaan mengenai proposal tadi, bisa di komentar di kolom komentar di bawah. Saya Kancana Dianjurdayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.